warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nabila selaku dosen praktikum pasar modal. Sebelumnya kami selaku dari kelompok berapa teman-teman? Dari kelompok 6 izin menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai materi salam dan salam suku. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu saya selaku rekan-rekan moderator saya, yaitu yang pertama Fathil Amal, saya sendiri dengan akhir NIM 081. Perkenalkan juga rekan presenter saya yang bernama Jihan Najibah dengan akhir NIM 075. Perkenalkan juga rekan presenter saya dengan nama Muhammad Ridwan Nurholis dengan akhir NIM 083. Perkenalkan juga Anis Fitri Magfiro dengan akhir NIM 102. Perkenalkan juga Faris Taufik Ramadana dengan akhir NIM 134. Dan yang terakhir perkenalkan rekan presenter saya dengan nama Muhammad Asadullah Ubed dengan akhir NIM 150. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke materinya ya teman-teman. Yang pertama mengenai pengertian salam dan suku. Nah, untuk pengertian salam dan suku ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan presenter saya yang bernama Jihan Najibah. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang salam dan suku, salam pengertiannya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa suku itu merupakan surat berharga yang berupa bukti kepemilikan atau aset atau underlying aset gitu ya. Nah, jadi dari suku ini tuh ada aset, ada imbal hasil, risiko, dan jangka waktunya. Nah, kemudian salam, akad jual beli yang dimana pembayarannya itu dilakukan di muka sementara di kemudian hari. Kemudian suku salam sendiri merupakan surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad salam. Nah, suku salam ini dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang mana berdasarkan dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya itu untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku. Nah, biasanya itu berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok suku pada saat jatuh tempo. Oke. Next, kemudian ada karakteristik akad salam. Nah, yang pertama itu ada pembayaran harus dilunasi di awal ya. Jadi dana investor itu di penerbitan suku itu nanti dipakai untuk membayar penuh harga barang kepada supplier saat akad. Nah, ini tuh menjadi syarat sahnya akad salam begitu. Kemudian yang kedua ada barang diserahkan kemudian. Nah, barang yang dipesan ini baru akan diserahkan itu di jangka waktu yang telah ditetapkan nanti gitu. Terus juga suku salam ini pada dasarnya membiayai produksi barang yang sebelum tersedia kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada barang harus spesifik dari jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Jadi objek salam itu harus jelas ya, jenisnya, kualitasnya, kemudian jumlahnya kayak gitu. Nah, itu supaya tidak ada ketidakjelasan ya, horor kayak gitu. Dan investor itu harus tahu aset apa saja yang harus dibiayai seperti itu. Kemudian yang terakhir ada waktu dan tempat pengiriman harus jelas. Nah, jadi waktunya dan tempatnya tuh harus harus ditetapkan gitu ya. Karena pada saat barang yang akan diserahkan tuh harus jelas di mana tempatnya, kapan waktunya kayak gitu. Baik dari pihak suppliernya maupun ketika SPV menyerahkan bayar dalam akad paralel salam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terima kasih sebelumnya oleh Mbak Jihan setelah menjelaskan mengenai dari pengertian. Selanjutnya materi mengenai konsep rukun dan syarat salam akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anis. Tempat dan waktunya saya persilahkan.
Kemudian materi yang kedua yaitu konsep rukun dan syarat suku. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Jihan tadi, yaitu akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi Islam yang dilakukan dengan cara pembeli itu membayar terlebih dahulu secara penuh, sementara barang diserahkan di kemudian hari, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, akad ini itu sangat relevan dalam dunia perdagangan, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan juga usaha produksi, di mana penjual itu membutuhkan modal di awal untuk memproduksi barang yang dipesan. Dengan adanya akad salam, Islam memberikan solusi yang adil dan saling menguntungkan, baik bagi pembeli maupun penjual. Kemudian dalam pelaksanaannya ini akad salam itu tuh memiliki beberapa rukun yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara syariah. Rukun pertama yaitu adalah pihak-pihak yang berakad, yaitu ada pembeli yang disebut muslam dan juga penjual yang disebut muslam alaih. Kemudian yang kedua adanya atau harus memenuhi syarat kecakapan hukum keduanya, yaitu yang dimana itu berarti baligh, berakal, dan mampu bertindak secara hukum. Kemudian rukun kedua adalah uang atau modal, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di awal secara penuh. Kemudian rukun ketiga yaitu barang pesanan, yaitu ada barang yang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Kemudian rukun yang terakhir adalah ijab dan qabul, yaitu pernyataan serah terima atau kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian, selain rukun, akad salam juga memiliki syarat-syarat tertentu agar terhindar dari unsur gharar atau ketidakjelasan. Syarat yang pertama adalah pembayaran harus dilakukan secara tunai di awal, tidak boleh dicicil, karena inti dari akad salam ini adalah modal diberikan lebih dulu kepada penjual. Kemudian syarat yang kedua adalah spesifikasi barang harus jelas, baik dari segi jenis, ukuran, kualitas, jumlah maupun sifatnya, supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus ditentukan waktu dari dan tempat penyerahan barang tersebut, agar kedua belah pihak sama-sama memiliki kepastian. Kemudian syarat yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan itu bukan merupakan aset tetap seperti tanah atau bangunan, melainkan barang yang bisa diproduksi atau diusahakan seperti hasil pertanian, barang dagangan, atau produk industri. Jadi dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat-syarat tersebut, akad salam itu akan menjadi transaksi yang sah, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini tidak hanya membantu penjual dalam memperoleh modal usaha, tetapi juga memberikan kepastian kepada pembeli atas barang yang akan diterima di masa mendatang. Oleh karena itu, akad salam ini tuh menjadi salah satu bentuk transaksi yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan saling tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kepada Mbak Anis, terima kasih atas penjelasannya. Setelah tadi teman-teman mempelajari tentang metode yang disampaikan oleh Mbak Anis ya, mari teman-teman mendengarkan presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ridwan. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Lalu masuk pada alur transaksi salam suku. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Yang pertama adalah penerbitan suku, yang mana SPV Islamic Bank menerbitkan sertifikat suku salam. Sertifikat ini mewakili hak kepemilikan atas kewajiban pengiriman komoditas di masa depan. Lalu alur yang kedua adalah injeksi modal, yang mana investor atau orang-orang yang membeli sertifikat suku dengan menyalurkan uang tunainya kepada SPV. Dana ini menjadi modal kerja bagi SPV. Lalu pada alur ketiga
pembayaran tunai salam 1. SPV membayar tunai kepada supplier sebagai harga beli komoditas yang spesifikasinya telah disepakati dan akan dikirim di masa depan. Lalu alur yang keempat adalah pembayaran tunai salam yang kedua, yang mana ini disebut dengan salam paralel. SPV menerima uang tunai dari klien buyer untuk membeli komoditas yang sama atau sejenis yang juga akan dikirim di masa depan. Kontrak paralel salam harga pada alur keempat ini biasanya lebih tinggi dari alur ketiga untuk mendapatkan keuntungan bagi SPV. Seperti itu materi dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak ya kepada Mas Ridwan. Tadi cukup menarik sekali mengenai alur transaksi dalam salam sukuk yang sangat detail dijelaskan oleh Mas Ridwan. Selanjutnya mari kita memasuki materi mengenai manfaat dan resiko transaksi sukuk salam yang kebetulan akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Lanjut. Adil. Ya. Manfaat alurnya belum yang kedua ini. Bagaimana, Mas? Alur yang kedua kelanjutan dari Mas Ridwan belum. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya untuk alur lebih lengkapnya lagi yaitu yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya sebelum memasuki manfaat dan resiko transaksi salam teman-teman. Mari kita simak mengenai alur transaksi lanjutan dari presenter Mas Ridwan yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Mas Ubaid. Tepat dan waktu, silahkan. Nah, terima kasih Pak Moderator. Ini tadi ya kita hampir kelewatan ini. Lanjutan dari alur transaksi dari salam. Ini yang dapat kita jumpai di sukuk ya. Sukuk ini bisa menggunakan beberapa akad, tapi saat ini kita akan menjelaskan sukuk yang menggunakan akad salam. Nah, lanjutan dari tadi itu alurnya itu yang kelima ada pengalihan hak atas aset. Jadi di gambar ini bisa kita lihat bahwa supplier atau seller itu berhubungan dengan SPV Islamic Bank. Nah, apa yang dilakukan mereka ini adalah supplier mengalihkan hak legal untuk menerima komoditas di masa depan dengan SPV Islamic Bank. Ini merupakan komitmen pengiriman di masa mendatang. Nah, alur yang selanjutnya ini ada pengalihan atas hak aset paralel. Ini dilakukan oleh siapa aja yang terlibat itu ada SPV, Islamic Bank, kemudian ada klien buyer. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah klien buyer mengalihkan hak legal untuk komoditas di masa depan dari supervisor bank ini ya. Ini menutup kewajiban klien buyer sebagai penjual. Yang alur selanjutnya ini ada penyerahan fisik komoditas. Jika dilihat di gambar ini ditunjukkan yang berhubungan adalah supplier seller langsung dengan klien buyer. Nah, pada transaksi ini ketika jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo, supplier mengirimkan aset fisik langsung kepada buyer. SPV Bank menunjuk klien buyer sebagai agen penerima. Ini adalah penyelesaian akhir dari kontrak salam. Kemudian yang terakhir ada pengembalian modal dan profit.
SPV Bank memberikan modal awal kepada investor ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan beli dalam 2 kontrak saham yang dilakukan pada transaksi ini. Baik, mungkin materi yang bisa sampaikan kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Ubay yang telah menjelaskan mengenai alur transaksi tadi, cukup menarik ya teman-teman. Selanjutnya kita masuki mengenai apa sih manfaat dan risiko transaksi suku salam itu sendiri. Yang pertama, yaitu manfaat bagi penerbit. Siapa sih itu penerbit? Penerbit itu pihak yang menjual barang di masa depan. Nah, bagi pihak membutuhkan modal, biasanya produsen atau petani. Nah, ini penerbit biasanya itu berupa produsen atau petani ya teman-teman. Terus untuk pihak penerbit ini sendiri itu memiliki manfaat, yaitu yang pertama akses modal usaha. Nah, penerbit atau produsen ini menerima seluruh dana tunai di awal untuk membiayai kebutuhan produksi yang membutuhkan waktu seperti pembelian bibit atau pembangunan fasilitas. Nah, seperti contohnya ini kalau di kasus pertanian ya teman-teman. Ini seperti di PT Sawit Jaya, ini kan selaku penerbit nih. Dia itu menerbitkan suku salam kepada investor untuk membiayai penanaman sekitar 1.000 hektar bibit sawit. Nah, PT Sawit Jaya ini menerima uang tunai pada hari ini, yaitu ketika dia menerbitkan sukuk. Nah, walaupun meskipun panen baru itu akan terjadi di 3 tahun ke depannya. Terus yang kedua ini, manfaat bagi penerbit yaitu mengenai kepastian harga jual. Nah, harga komoditas yang akan diserahkan di masa depan ini sudah ditetapkan dan dikunci pada saat akad, sehingga menghilangkan resiko penurunan harga pasar di kemudian hari. Nah, seperti contohnya ini, pada tahun 2025, penerbit sepakat menjual 100 ton kakao kepada investor seharga 30 juta per ton, dengan penyerahan pada Desember pada akhir 2025 akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Jika di bulan Desember harga kakao di pasar turun menjadi 25 juta per ton yang sebelumnya itu sekitar 30 juta, penerbit tetap mendapatkan 30 juta per ton sesuai dengan kontrak. Jadi sesuai dengan akad di awal ya teman-teman. Terus yang kedua ini manfaat bagi investor, yakni imbal hasil kompetitif. Investor membeli hak atas komoditas dengan harga diskon, yaitu lebih rendah dari harga pasar, dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut saat jatuh tempo. Seperti contohnya ini, investor membeli suku salam senilai 900.000 nih. Harga beli di muka. Dengan mendapatkan 1 ton beras kualitas premium, investor ini tahu bahwa harga pasar saat penyerahan, yaitu jatuh tempo, diperkirakan mencapai 1 juta per ton. Nah, imbal hasilnya ini adalah 100.000, sekitar 11,11% ya teman-teman. Terus manfaat yang kedua bagi investor tersendiri ini yakni diversifikasi investasi. Nah, apa itu diversifikasi investasi? Investor dapat berinvestasi langsung pembiayaan sektor real seperti pertanian, energi, manufaktur yang membutuhkan modal kerja awal. Bukan hanya pembiayaan aset, tetapi seperti pada ijarah. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti contohnya ini, sesuai perusahaan energi yang bergerak dalam produksi biofuel menggunakan suku salam untuk membiayai pembelian minyak jelantah mentah sebagai bahan baku. Nah, investor suku salam secara tidak langsung mendanai modal kerja hulu dari perusahaan energi tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya setiap manfaat mesti ada resiko yang ditimbulkan. Nah, apa aja sih resiko-resiko dari suku salam itu? Yang pertama ini ada resiko penyerahan atau operational risk. Penerbit gagal memproduksi atau menyerahkan komoditas yang dijanjikan sesuai waktu
dan spesifikasi atau terjadi gagal total dalam produksi. Nah, pada PT Sawit Jauh ya, selaku penerbit ya teman-teman, ini mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim nih. Akibatnya mereka gagal menyerahkan 1.000 ton sawit yang dijanjikan kepada investor pada tanggal jatuh tempo, yang menyebabkan kerugian bagi investor. Nah, untuk selanjutnya ini ada risiko kualitas atau komoditas yang diserahkan memiliki kualitas di bawah standar yang disepakati. Meskipun jumlahnya ini memenuhi ya teman-teman. Sebagai contohnya ini seperti investor memesan 1 ton beras kualitas premium nih. Kadar air itu maksimal 12%. Namun saat penyerahan, beras yang diterima adalah kualitas medium, berarti di bawahnya dengan kadar air yang lebih tinggi. Investor harus menanggung kerugian karena harus menjual dengan harga diskon tersebut ya teman-teman. Terus yang kedua ini ada risiko likuiditas, yakni investor tidak diperbolehkan menjual kembali suku sebelum menerima komoditas secara fisik, sehingga sulit mencari pembeli di pasar sekunder jika investor membutuhkan uang tunai sebelum jatuh tempo. Nah, seperti contohnya ini, investor ingin menjual sukuk salam nih selama 6 bulan ya sebelum jatuh tempo karena butuh dana mendesak. Nah, akan tetapi karena larangan syariah tersebut, investor kesulitan mencari pembeli, memaksa mereka menunggu hingga barang diserahkan. Terus yang selanjutnya ini ada risiko biaya produksi meningkat, yakni terjadi kenaikan mendadak pada harga input produksi yang tidak diantisipasi, menekan margin keuntungan penerbit dan berpotensi menyebabkan prestasi. Terus selanjutnya ini ada risiko kehilangan keuntungan potensial, yakni jika harga pasar komoditas naik jauh melebihi harga yang disepakati dalam kontrak, penerbit tidak dapat menikmati kenaikan harga tersebut. Nah, seperti contohnya ini, penerbit mengunci harga jual gandum nih sekitar 200 per ton. 200 US dollar per ton ya. Nah, saat jatuh tempo harga gandum di pasar internasional ini melonjak menjadi 350 per ton nih. Penerbit hanya menerima 200 US dollar per ton sehingga kehilangan potensi keuntungan sebesar 150 US dollar per ton. Nah, mungkin itu ya teman-teman manfaat dan resiko dari transaksi suku salam. Agak lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya nih setelah kita mengetahui manfaat apa aja sih dan juga resiko apa aja yang terjadi di transaksi suku salam. Selanjutnya ini mari kita membahas mengenai next Mas. Perusahaan yang menggunakan akad salam. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan akad salam ini mungkin akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Mas Faras. Untuk tempat dan waktunya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Facil. Untuk selanjutnya, perusahaan yang menggunakan akad salam. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu BNI Syariah yang pernah bermitra dengan Tokopedia Salam untuk pembiayaan UMKM. Jadi, di sini BNI Syariah ini mempunyai nama produknya yaitu pembiayaan akad salam, dan untuk siapa? Di sini yaitu untuk supplier, distributor, pedagang besar, dan koperasi. Lalu untuk skemanya yang pertama yaitu bank membeli barang dari nasabah secara tunai di muka. Lalu yang kedua, nasabah ini memproduksi atau mengolah barang. Lalu yang ketiga, nasabah setelah jadi, nasabah menyerahkan barang ke bank, dan yang terakhir, bank menjual barang tersebut kembali ke nasabah yang sama, tapi secara cicilan. Nah, jadi tujuannya di sini bank ini memberi modal kerja untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Lalu yang kedua ada bank muamalat. Di sini Bank Muamalat mempunyai produk yang bernama Salam Bijah Proteksi bersama Sun Life Indonesia. Namun di sini ada juga yang lain yaitu pembiayaan atau bisa disebut juga salam financing.
di sini yang sering menggunakan salam financing ini ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit. Untuk skema intinya, yang pertama yaitu bank dan nasabah setuju untuk spesifikasi barang komoditas yang dipesan. Lalu yang kedua, bank membayar 100% ke nasabah di awal. Dan yang ketiga, nasabah menggunakan uang untuk biaya panen dan pengolahan. Terus yang keempat, saat panen, nasabah menyerahkan komoditas ke bank. Dan yang terakhir, bank menjual komoditas itu ke pasar atau ke end buyer. Lalu ada juga keunikan di bank muamalat ini, yaitu produk ini tuh sering dipadukan dengan akad wakalah atau perwakilan, di mana nasabah ini menjadi wakil bank untuk menjual barangnya di pasar setelah barang diserahkan. Lalu ada juga contoh konkretnya dalam program bank muamalat. Nah, bank muamalat ini tuh pernah mempunyai program di Lombok, yaitu salam tembakau. Untuk skemanya, bank yang pertama itu bank membayar di awal ke koperasi untuk pesan tembakau petani. Lalu petani ini dia merawat dan menanam tembakau itu. Lalu saat panen, tembakau ini diserahkan ke bank, dan lalu bank ini menjualkan ke pabrik rokok yang terbesar-besar gitu. Sepertinya cukup ya materi dari saya. Selanjutnya saya berikan lagi ke Pak Moderator. Nah, mungkin itu ya teman-teman mengenai hasil dari diskusi kelompok kami terkait apa materinya ini? Suku dan suku salam. Nah, kita tadi cukup jelas lah mengenai pengertian dari suku itu apa, salam itu apa, dan gabungan dari salam suku itu seperti apa, dan mengenai karakteristik dalam akad salam itu seperti apa, dan juga alur-alurnya dijelaskan secara komplit oleh Mas Ridwan dan juga Mas Ubay, dan manfaat resiko juga terdapat di situ, dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan akad salam itu perusahaan apa aja sih. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.